Sidang Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 20-PIT-B-2025-PN Karawang atas nama terdakwa Romario Sinaga alias Dole pada hari ini Selasa 13 Januari 2026 pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara pidana dengan nomor register perkara 20-PIT-B-2025-PN Karawang atas nama terdakwa Romario Sinaga alias Dole pada hari ini, Selasa tanggal 13 Januari 2026 akan segera dimulai. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara pidana dengan nomor register perkara 20-PIT-B-2025-PN Karawang atas nama terdakwa Romario Sinaga alias Dole pada hari ini, Selasa tanggal 13 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada petugas sidang, silakan bawa terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan untuk memasuki ruang sidang. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Pada saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Guys mulai nih, kita nggak segera tergerak. Ini disembur. Kaget loh. Mana sampai gebrak lagi. Yang mana kenaon? Untuk orang cici. Ini kontak ini dia. Iya, mana ini tangga? Sampah. Baik, sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah salah betul. Baiklah. Sesuai dengan agenda persidangan minggu lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti jalannya persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mendengarkan putusan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik. Majelis hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 20-PIT-B-2025-PN Karawang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tinggi Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa nama lengkap Romario Sinaga alias Dole, tempat lahir Karawang, umur 40 tahun, tanggal lahir 15 September 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dusun Cibenda, Desa Makmur Jaya, RT 06 RW 03, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.KAP garing 34 garing 4 Romawi garing 2025 garing SEK PDG tanggal 8 Mei 2025. Terdakwa Romario Sinaga alias Dole ditahan dalam tahanan oleh penyidik. 1. Oleh penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2025. 2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025. 3. Oleh penuntut umum sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025. 4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025. 5.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025. Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pengadilan negeri tersebut. Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah mendengar keterangan para saksi, setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal 30 Desember 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Romario Sinaga alias Dole telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1, ketiga dan kelima KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Romario Sinaga alias Dole dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 plastik berisi 3 dompet perhiasan dan 1 box perhiasan, 1 kotak perhiasan merek LV warna coklat, 1 unit HP merek Redmi Note 8 warna Moonlight White, 2 buah logam mulia antam seberat 3 gram, 2 lembar surat pegadaian, 1 dus HP merek Redmi, 1 lembar nota pembelian cincin emas model bunga dan dari toko emas Asia, 1 lembar nota pembelian logam mulia 10 gram dari toko emas mulia, 1 keping logam mulia antam 24 karat seberat 3 gram, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 1 gram, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 2 gram, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 1 gram dikembalikan kepada saksi Ilham Ramadhani, dan 1 bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya. Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut, bahwa terdakwa Romario Sinaga alias Dole pada tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025 atau dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Kemang Sari 4 RT 01 RW 11 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada awal bulan April 2025 saksi Ilham Ramadhani kehilangan kunci rumah sehingga saksi Ilham Ramadhani menggunakan kunci duplikat yang saksi Ilham Ramadhani miliki untuk keluar masuk rumah saksi. Bahwa pada hari Senin tanggal 37 Mei 2025 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat saat terdakwa pulang ke rumah, saksi Ilham Ramadhani memergoki terdakwa membuka pintu rumah dan keluar dari dalam rumah saksi Ilham Ramadhani di Jalan Kemang Sari 4 RT 1 RW 011 Kecamatan Jatimulya Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Dan setelah saksi Ilham Ramadhani tanyakan bahwa terdakwa beralasan untuk mengembalikan kunci rumah atas saksi Ilham Ramadhani yang telah hilang dan terdakwa telah temukan di atas motor korban saksi Ilham Ramadhani. Dan pada saat itu rumah saksi Ilham Ramadhani dalam keadaan kosong dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Ilham Ramadhani. Dan kemudian setelah saksi Ilham Ramadhani memeriksa kemudian barang-barang saksi Ilham Ramadhani yang hilang dan setelah saksi Ilham Ramadhani mengecek saksi Ilham Ramadhani mendapati barang-barang saksi Ilham Ramadhani yang saksi simpan di dalam lemari pakaian telah hilang berupa 1 kotak perhiasan berisi logam mulia antam sebanyak 13 gram dengan rincian 3 keping logam mulia berat 3 gram, 2 keping logam mulia berat 1 gram, 1 keping logam mulia dengan berat 2 gram, 2 kalung emas dengan ukuran 15 gram, gelang emas seberat 5 gram, 1 cincin model bunga seberat 2,08 gram, uang tunai sebesar 3 juta rupiah, 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 8. Kemudian saksi membuat laporan polisi dan setelah ditanyakan saksi Ilham Ramadhani mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Ilham Ramadhani. Salah. 1 unit handphone merek Redmi Xiaomi Note 8. Kemudian terdakwa mengakui perbuatannya setelah dilaporkan oleh saksi Ilham Ramadhani ke kantor polisi. Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang saksi Ilham Ramadhani dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Mei sekitar pukul 23.00 terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ilham Ramadhani yang pada saat itu dalam keadaan kosong. Selanjutnya terdakwa
masuk ke kamar saksi. Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil uang sebesar 3 juta rupiah, 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 8. Kemudian selanjutnya terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 kotak perhiasan berisi logam mulia antam sebanyak 13 gram dengan rincian 3 keping logam mulia seberat 3 gram, 2 keping logam mulia seberat 1 gram, 1 keping logam mulia seberat 2 gram, 2 kalung emas dengan ukuran 15 gram, kalung emas sebesar 5 gram, 1 cincin model bunga seberat 2,08 gram yang berada di dalam lemari pakaian saksi korban Ilham Ramadhani. Lalu kotak perhiasan tersebut terdakwa sembunyikan dengan menggunakan plastik yang ada di rumah saksi. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban. Bahwa pada tanggal 25 April 2025 berupa 4 buah logam mulia emas antam terdakwa gadaikan pada PT Pegadaian sebesar Rp5.508.000 atas nama teman terdakwa Angga Elvanda, dan pada tanggal 27 April 2025 sebesar Rp4.134.000 atas nama terdakwa sendiri Romario Sinaga. Sedangkan perhiasan emas lain hilang saat terdakwa sembunyikan di kebun dekat rumah korban dan 1 unit handphone terdakwa gunakan. Kemudian akibat perbuatan terdakwa, saksi Ilham Ramadhani mengalami kerugian sekitar 55 juta rupiah. Perbuatan Romario Sinaga alias Dole sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut. Yang pertama, saksi Ilham Ramadhani. Saksi membenarkan bahwa dalam berita acara pemeriksaan pada awal bulan April 2025, saksi Ilham Ramadhani dan saksi Anindya Arumdani kehilangan kunci rumah sehingga saksi Ilham Ramadhani menggunakan kunci duplikat yang saksi Ilham Ramadhani miliki untuk keluar masuk rumah saksi korban Ilham Ramadhani. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 1.30 dan saat terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 1.30 pada saat saksi Ilham Ramadhani dan saksi Anindya Arumdani pulang ke rumah memergoki korban keluar dari rumah saksi Ilham Ramadhani di Jalan Kemang Sari 4 RT 01 RW 011 Kecamatan Jatimulya Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Dan setelah saksi Ilham Ramadhani ditanyakan bahwa terdakwa beralasan untuk mengembalikan kunci rumah saksi Ilham Ramadhani yang terdakwa temukan di dalam motor saksi Ilham Ramadhani. Kemudian setelah terdakwa pergi dari rumah saksi Ilham Ramadhani, kemudian setelah kejadian tersebut saksi Ilham Ramadhani memeriksa barang-barang saksi Ilham Ramadhani yang hilang, dan setelah saksi mengecek, saksi mendapati barang-barang yang saksi simpan di lemari pakaian telah hilang berupa 1 kotak perhiasan berisi logam mulia antam sebanyak 13 gram dengan rincian 3 keping logam mulia dengan berat 3 gram, 2 keping logam mulia seberat 1 gram, 1 keping logam mulia dengan berat 2 gram, kalung emas dengan ukuran 15 gram, gelang emas dengan seberat 5 gram, 1 cincin model bunga seberat 2,08 gram, uang tunai sebesar 3 juta rupiah, 1 unit handphone merek Redmi Xiaomi Note 8. Kemudian setelah itu saksi Ilham Ramadhani melakukan pelaporan kepada polisi, dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang saksi Ilham Ramadhani pada tanggal 7 April 2025 pada pukul 13.00 pada pukul 23.00. Kemudian bahwa tanggal 25 April 2025 berupa 4 buah logam mulia emas antam terdakwa gadaikan di PT Pegadaian sebesar Rp5.508.000 atas nama teman terdakwa Angga Elvanda dan atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp4.134.000. Sedangkan perhiasan emas lain hilang saat terdakwa sembunyikan di kebun dekat rumah korban dan 1 unit handphone terdakwa gunakan. Bahwa perbuatan terdakwa saksi Ilham Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp55 juta. Saksi Anindya Arumdani, bahwa saksi Anindya membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan bahwa pada awal bulan April 2025 saksi Ilham Ramadhani dan saksi Anindya Arumdani menggunakan kunci duplikat yang saksi Ilham Ramadhani gunakan untuk keluar masuk rumah. Kemudian pada tanggal 25 April 2025 berupa 4 buah logam mulia emas antam terdakwa gadaikan di PT Pegadaian sebesar Rp5.508.000 atas nama teman terdakwa Angga Elvanda, dan pada tanggal 27 April 2025 sebesar Rp4.134.000 atas nama terdakwa sendiri Romario Sinaga. Sedangkan perhiasan lain hilang saat terdakwa sembunyikan di kebun dekat rumah korban dan 1 unit handphone terdakwa gunakan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ilham Ramadhani mengalami kerugian Rp55 juta.
Kemudian saksi ketiga yaitu saksi Muhammad Silva Al-Ghifari bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan bahwa saksi bekerja di PT Pegadaian UPC Jatibening sejak April 2025, bahwa saksi bertugas sebagai pengelola unit penafsir barang jaminan serta bertanggung jawab atas barang jaminan di unit Pegadaian UPC Jatibening, bahwa setelah saksi lihat dan teliti, saksi mengenali surat bukti gadai nomor 12444-2001-001000 tertanggal 25 April 2025 dengan merupakan adalah surat bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Jatibening, bahwa sesuai tanda terima gadai tersebut yang menerima barang jaminan gadai adalah saksi sendiri, bahwa barang yang menjadi jaminan gadai yang diterima berupa 1 keping logam mulia 24 karat seberat 3 gram dan 1 keping logam mulia 24 karat seberat 1 gram. Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan barang berupa logam mulia, terdakwa mengaku barang tersebut milik terdakwa, ternyata barang tersebut hasil curian. Menimbang bahwa selain mengajukan prasaksi, penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 plastik berisi 3 dompet perhiasan dan 1 box perhiasan, 1 kotak tempat perhiasan merek LV warna coklat, 1 unit HP Redmi Note 8 warna moonlight white, 2 buah logam mulia antam seberat 3 gram, 2 lembar surat pegadaian, 1 dus HP Redmi, kemudian 1 lembar nota pembelian cincin emas model bunga di toko emas Asia, 1 lembar nota pembelian logam mulia 10 gram dari toko emas mulia. Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan memberi keterangan sebagai berikut, bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara penyidikan dan pemeriksaan penyidik. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, apakah dapat diterapkan terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaannya telah disusun secara tunggal, yaitu terdakwa di dalam melakukan tindak pidana pertama melanggar pasal 363 ayat 1 ketiga dan kelima KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Untuk dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Menimbang pada tanggal 25 Maret 2025 berupa 4 buah logam mulia emas antam terdakwa gadaikan di PT Pegadaian sebesar Rp5.508.000 atas nama teman terdakwa Angga Elvanda, dan pada tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp4.134.000 atas nama terdakwa sendiri Romario Sinaga alias Dole, sedangkan perhiasan emas lain hilang saat terdakwa sembunyikan di kebun dekat rumah korban dan 1 unit handphone terdakwa gunakan. Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa korban Ilham Ramadhani mengalami kerugian sekitar Rp55 juta. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua telah terpenuhi. Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal bulan April 2025 saksi Ilham Ramadhani dan saksi Anindi Alundani kehilangan kunci rumah, sehingga saksi Ilham Ramadhani menggunakan kunci duplikat yang saksi Ilham Ramadhani miliki untuk keluar masuk rumah saksi Ilham Ramadhani di Jalan Kemangsari 4 RT 01 RW 011 Kecamatan Jatimulya, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2025 Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2025 berupa 4 buah logam mulia emas antam terdakwa gadaikan di PT Pegadaian sebesar Rp5.508.000 atas nama teman terdakwa Angga Elvanda, dan pada tanggal 27 April 2025 sebesar Rp4.134.000 atas nama terdakwa sendiri Romario Sinaga, sedangkan perhiasan emas lain hilang saat terdakwa sembunyikan di kebun dekat rumah korban dan 1 unit handphone terdakwa gunakan. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ilham Ramadhani mengalami kerugian sekitar Rp55 juta. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga telah terpenuhi. 4. Unsur untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awal bulan April 2025 saksi Ilham Ramadhani dan saksi Anindya Arumdani kehilangan kunci rumah sehingga saksi Ilham Ramadhani menggunakan kunci duplikat yang saksi Ilham Ramadhani miliki untuk keluar masuk rumah. Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 1.30 saat saksi Ilham Ramadhani pulang ke rumah, saksi Ilham Ramadhani dan saksi Anindya Arumdani memergoki terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Ilham Ramadhani. Dan setelah saksi Ilham Ramadhani tanyakan kepada terdakwa beralasan bahwa terdakwa akan mengembalikan kunci rumah yang terdakwa temukan pada motor saksi Ilham Ramadhani saat rumah saksi Ilham Ramadhani dalam keadaan kosong. Dan saat itu terdakwa pergi dari rumah saksi Ilham Ramadhani. Kemudian setelah kejadian itu saksi Ilham Ramadhani memeriksa barang-barang saksi Ilham Ramadhani yang hilang. Setelah saksi Ilham Ramadhani mengecek, saksi Ilham Ramadhani mendapati bahwa barang-barang saksi yang saksi simpan di lemari pakaian telah hilang, berupa satu kotak perhiasan berisi logam mulia antam sebanyak 13 gram dengan rincian 3 keping logam mulia seberat 3 gram, 2 keping logam mulia seberat 1 gram, 1 keping logam mulia seberat 2 gram, 2 kalung emas dengan ukuran 15 gram, gelang emas dengan seberat 5 gram, 1 cincin model bunga seberat 2,08 gram, uang tunai sebesar 3 juta rupiah, 1 unit handphone merek Redmi Xiaomi Note 8. Kemudian saksi Ilham Ramadhani membuat laporan polisi dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil barang-barang saksi Ilham Ramadhani dengan cara pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ilham Ramadhani yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan di dalam motor saksi Ilham Ramadhani. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2025 berupa 4 logam mulia emas antam terdakwa gadaikan di PT Pegadaian sebesar Rp5.508.000 atas nama teman terdakwa Angga Elvanda dan pada tanggal 27 April 2025 sebesar Rp4.134.000 atas nama terdakwa sendiri Romario Sinaga, sedangkan perhiasan lain hilang saat terdakwa sembunyikan di kebun dekat rumah korban dan 1 unit handphone terdakwa gunakan. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ilham Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp55 juta. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur keempat telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum tersebut telah terpenuhi sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terdakwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 plastik berisi 3 dompet perhiasan dan 1 box perhiasan, 1 kotak tempat perhiasan merek LV warna coklat, 1 unit HP merek Redmi Note 8 warna Moonlight, 2 banget sih. Mana ya? Habis. Bisa. 1 unit plastik berisi 3 dompet perhiasan. Cici ini gampang motongan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 plastik berisi 3 dompet perhiasan dan 1 box perhiasan, 1 kotak tempat perhiasan merek LV warna coklat, 1 unit HP merek Redmi Note 8 warna Moonlight White, 2 buah logam mulia antam seberat 3 gram, 2 lembar surat pegadaian, 1 dus HP merek Redmi Xiaomi Note 8, 1 lembar nota pembelian cincin emas model bunga dari toko emas Asia, 1 lembar nota pembelian logam mulia 10 gram dari toko emas mulia, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 3 gram, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 1 gram, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 2 gram, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 1 gram. Oleh karena itu, keterangan saksi dan terdakwa barang tersebut adalah milik saksi Ilham Ramadhani, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Ilham Ramadhani. 1 bilah pisau. Oleh karena pisau ini dipakai untuk melakukan kejahatan,
maka akan dirampas dan untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sudah menikmati sebagian hasil curiannya. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1, ke-3 dan ke-5 KUHP dan KU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. Terdakwa dipersilakan untuk berdiri. 1. Menyatakan terdakwa Romario Sinaga alias Dole telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 plastik berisi 3 dompet perhiasan dan 1 box perhiasan, 1 kotak tempat perhiasan merek LV warna coklat, 1 unit HP Redmi Note 8 warna Moonlight, 2 buah logam mulia antam seberat 3 gram, 2 lembar surat pegadaian, 1 dus HP merek Redmi Xiaomi Note 8, 1 lembar nota pembelian cincin emas model bunga dari toko emas Asia, 1 lembar nota pembelian logam mulia 10 gram dan dari toko emas mulia, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 3 gram, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 1 gram, 1 keping logam mulia antam 24 karat berat 2 gram, 1 keping logam mulia antam berat 1 gram. Dikembalikan kepada saksi Ilham Ramadhani. 1 bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Terdakwa dipersilakan untuk kembali. Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 oleh kami, Mimi Ida Nurjanah SHMH sebagai Hakim Ketua, Angga Elvanda SHMH, dan Ilham Ramadhani SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Safa Maulina Sofian SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. Hakim Anggota Mimi Ida Nurjanah SHMH. Salah. Tekan dia pikirin. Hakim Ketua Mimi Ida Nurjanah SHMH. Hakim Anggota Angga Elvanda SHMH dan Ilham Ramadhani SHMH. Panitera Pengganti Safa Maulina Sofian SH ditandatangani. Demikian putusan yang dibacakan. Terakhir. Baik, demikian putusan dari Majelis Hakim apabila terdakwa keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan banding atas putusan yang telah dibacakan? Saya akan menyerahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan banding atas putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim? Setelah kami pertimbangkan dengan seksama, kami sepakat untuk mengajukan banding yang mulia. Baik. Ayo tinggal di sini. Dia tidak, tapi dia bilang sepakat untuk mengajukan banding. Oh, pulang lagi. Tidak mengajukan banding. Tidak. Tidak. Cara ayo tinggalin loh. Oh, iya, Kurang, iya. kurang ya? Dia ditanya mana bandingnya? Baik. Baik, demikianlah putusan dari Majelis Hakim apabila terdakwa tidak. Baik, demikianlah putusan dari Majelis Hakim apabila terdakwa keberatan terhadap putusan ini, terdakwa dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan dibacakan. Baik, sudah terdakwa, apakah saudara akan mengajukan mengerti dulu? Nah, ini maaf. Baiklah, demikian putusan dari Majelis Hakim. Dan apabila terdakwa merasa keberatan atas putusan yang telah dibacakan, terdakwa dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan dibacakan. 3 menit. Baiklah, terdakwa, apakah
Apakah saudara mengerti atas putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan banding atas putusan yang telah dibacakan majelis hakim? Saya akan menyerahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, pada penasihat hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan banding atas putusan yang telah dibacakan? Setelah kami pertimbangkan dengan seksama, kami sepakat untuk tidak mengajukan banding yang mulia. Baik, sidang pengadilan negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara pidana dengan nomor register perkara 20-P-2025-PN Karawang atas nama terdakwa Romario Sinaga alias Dole pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada para pihak, silakan meninggalkan ruang sidang. Matiin.